Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di pertemuan minggu ketiga mata kuliah biogeografi, di mana materi di minggu ketiga ini kita akan membahas atau melanjutkan bahasan-bahasan kita sebelumnya tentang apa yang sudah diterima tentang biogeografi. Kita akan membahas di pertemuan ketiga ini tentang faktor lingkungan. Setelah sebelumnya di materi minggu pertama kita membahas konsep dasar, definisi, pengertian dari biogeografi. Di pertemuan minggu kedua kita membahas tentang objek material, objek formalnya yang dibahas di biogeografi. Dan di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi terhadap pola persebaran, terhadap biogeografi dan seterusnya. Dan pertemuan di minggu ketiga ini menyambung dari apa yang telah kita bahas di minggu kedua kemarin. Kemarin di minggu kedua di slide terakhir sudah saya sampaikan tentang ini ya. Jadi setelah kita membahas tentang objek material, objek formal, kemudian kita dapat simpulkan bahwa biogeografi itu secara umum membahas tentang apa yang itu disebut sebagai persebaran. Jadi kita tidak fokus membahas tentang apa itu definisi tiap tumbuhan dan hewan, bagaimana nama spesiesnya, perbedaan genetiknya apa tidak, tapi kita membahas tentang persebaran dari tumbuhan dan hewan. Kenapa yang kita bahas tentang persebaran? Yaitu karena persebaran itu kaitannya dengan ruang atau spasial. Ruang spasial inilah yang nanti kita akan gunakan sebagai bahan-bahan atau sebagai dasar-dasar dalam kajian-kajian geografi yang sifatnya lebih luas. Ketika kita belajar sebaran, kemudian belajar geografi hewan dan juga tumbuhan dalam lingkup ruang atau spasial, kita mesti akan ketemu yang namanya habitat. Kita mesti yang kita petakan sebarannya, yang kita akan tentukan titik lokasi sebarannya itu kan adalah habitat dari hewan tumbuhan. Bagaimana habitat tumbuhan A, bagaimana habitat tumbuhan B, bagaimana habitat hewan A, hewan B, kan seperti itu. Di dalam habitat itu yang namanya habitat atau tempat hidup dari hewan tumbuhan itu pasti ada yang namanya faktor-faktor lingkungan yang akan berpengaruh. Berpengaruh terhadap apa? Ya terhadap hewan tumbuhan tersebut. Kenapa kok hewan tumbuhan di suatu tempat itu misalkan bisa hidup dan berkembang baik? Ya karena ada faktor lingkungan yang mendukung. Kenapa di suatu tempat tuh hewan dan tumbuhan itu tidak berkembang baik? Ya karena faktor lingkungan yang tidak mendukung. Sekarang yang akan kita bahas adalah faktor-faktor lingkungan ini. Apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap hewan tumbuhan dalam lingkup habitat di hewan tumbuhan tersebut? Itu ada 3 secara umum. Kemarin sudah kita bahas juga ya, yaitu iklim, topografi, dan juga edafik. Ketiga ini kita akan bahas di pertemuan di minggu ketiga ini secara lebih mendalam. Apa saja faktor iklim yang mempengaruhi terhadap habitat atau mempengaruhi terhadap hewan dan tumbuhan dalam lingkup habitatnya. Topografi itu mempengaruhi apa, edafik mempengaruhi apa, nanti kita akan bahas. Ini pertama yaitu faktor iklim. Jadi mungkin teman-teman juga sudah atau sedang mengambil juga mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Faktor iklim ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari hewan dan tumbuhan, termasuk juga terhadap persebaran atau pola persebaran atau habitat dari hewan dan tumbuhan. Kenapa? Coba nanti teman-teman kalau setelah ini nanti mungkin melihat syarat-syarat hidup dari hewan dan tumbuhan, biasanya faktor iklim ini itu berada paling awal, atau syarat yang paling awal bisa syarat hidup dari hewan dan tumbuhan paling awal itu adalah faktor iklim. Jadi kalau teman-teman melihat nanti, kan nanti ada tabelnya, hewan A ini bisa hidup di lingkungan seperti apa, hewan B bisa hidup di lingkungan seperti apa, tumbuhan A atau tanaman padi itu bisa hidup di kondisi seperti apa, tanaman jagung seperti apa, nangka seperti apa, dan seterusnya. Itu kan masih akan ada. Kalau teman-teman lihat, faktor iklim ini merupakan satu faktor yang utama dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Kemudian faktor iklim itu apa saja?
yang mempengaruhi terhadap habitat atau mempengaruhi terhadap faktor lingkungan yang dapat mengubah pola hidup dari hewan dan tumbuhan. Faktor iklim ini meliputi sifat-sifat umum iklim daerah yang menunjukkan adanya fluktuasi harian, musiman, dan juga jangka panjang gitu ya. Jadi fluktuasinya yang mempengaruhi terhadap hewan dan tumbuhan, terhadap bentuk fisik hewan tumbuhan, terhadap pola hidup hewan tumbuhan dalam habitat, itu adalah yang tidak hanya yang sifatnya musiman, tapi juga ada yang sifatnya harian juga. Jadi kalau teman-teman nanti belajar lebih jauh tentang iklim itu berubahnya itu tidak hanya dalam jangka waktu tahunan, tapi nanti iklim itu juga beberapa faktor iklim itu juga berubahnya itu dalam skala harian. Jadi dalam satu hari itu mungkin saja bisa berubah. Beberapa faktor iklim ya saya bilangnya, tidak semua, tapi beberapa. Ada yang fluktuasinya itu musiman, ada yang jangka panjang dan seterusnya. Ya di pertanyaan faktor iklim apa saja yang mempengaruhi terhadap kehidupan dari hewan dan juga tumbuhan? Ada 5 faktor iklim atau parameter iklim yang nanti mempengaruhi terhadap hewan tumbuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita kulik lebih jauh, faktor iklim itu nanti mungkin akan dipelajari di meteorologi dan klimatologi, itu akan banyak sekali. Tetapi yang paling berpengaruh terhadap hewan tumbuhan, terutama kaitannya dengan pola persebaran, kaitannya dengan habitat, itu adalah 5 faktor ini saja. Pertama apa? Pertama adalah cahaya matahari atau radiasi matahari. Kemudian yang kedua yaitu suhu atau temperatur. Kemudian yang ketiga adalah presipitasi atau curah hujan atau hujan. Yang keempat evaporasi atau penguapan. Dan yang kelima yaitu angin. Nah, kelima faktor inilah nanti yang mempengaruhi terhadap bentuk-bentuk fisik, kemudian terhadap pola-pola sebaran dari hewan tumbuhan. Kenapa hewan tumbuhan di wilayah misalkan dengan iklim tertentu, iklim A itu kenapa bentuk fisiknya kok dia memiliki memiliki kulit yang tebal, kenapa dia memiliki cakar atau kemudian mungkin kuku-kuku yang panjang, mempunyai taring dan seterusnya, itu gara-gara faktor iklim yang mempengaruhi. Contohnya misalkan kemarin sudah saya sempat singgung beruang ya, sama-sama beruang, antara beruang kutub dan beruang madu itu jelas berbeda. Beruang kutub yang hidup di iklimnya yang cenderung dingin, di iklim kutub, itu dia memiliki kulit yang sangat tebal. Fungsinya apa ya? Untuk melindungi dirinya dari dingin sehingga badannya tetap hangat, tetap panas dan seterusnya. Berbeda dengan yang beruang madu. Beruang madu itu teman-teman lihat banyak ditemukan di daerah-daerah Kalimantan itu masih ada ya. Kemudian di Sulawesi, Sumatera itu masih banyak beruang madu. Nah, beruang madu itu dia bentuknya kecil, warnanya hitam, kemudian kulitnya itu cenderung tipis. Kenapa ya? Karena dia tinggalnya di daerah yang tropis. Tetapi bedanya kalau beruang madu ini dia memiliki kuku yang lebih tajam. Kenapa ya? Karena dia makannya adalah di pohon-pohon kelapa. Biasanya dia memanjat pohon kelapa. Taring-taring atau kukunya yang lebih tajam ini digunakan untuk apa? Untuk memanjat dan seterusnya. Itu adalah faktor-faktor, salah satu contoh faktor iklim mempengaruhi terhadap bentuk fisik dari hewan atau tumbuhan. Nah, tumbuhan juga sama nanti. Kenapa tumbuhan sama-sama mungkin nangka, sama-sama ketela, tapi ketela di tempat di Sukoharjo dengan ketela di Wonogiri kok berbeda ya? Kenapa ya? Karena faktor iklimnya berbeda. Mungkin di Wonogiri dia lebih kering sehingga telanya menghasilkan wilayah yang besar-besar. Tapi kalau di wilayah yang dataran rendah seperti di Sukoharjo atau di Surakarta, di dalam tela mesti akan bontot-bontot atau kecil-kecil. Karena apa ya? Karena faktor iklimnya yang tidak sekering di Wonogiri, dia cenderung agak lumayan basah sehingga menyebabkan ya dia berbeda secara bentuk fisik dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari faktor iklim. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu. Cahaya atau radiasi matahari. Kenapa radiasi matahari atau cahaya itu penting? Karena mungkin teman-teman dulu kalau belajar di biologi itu kan salah satu sumber energi dari tanaman untuk melakukan proses fotosintesis atau membuat makanannya sendiri itu adalah
cahaya matahari salah satunya, ya kan. Kalau dulu teman-teman belajar tentang proses pembuatan makanan dari tumbuhan hijau, melalui proses fotosintesis itu rumusnya itu kan ada CO2 plus H2O plus cahaya nanti akan menghasilkan C6 H12O6 dan seterusnya bla bla bla, kan seperti itu. Nah, karena cahaya ini dimanfaatkan atau dibutuhkan untuk kebutuhan fotosintesis, maka cahaya ini sangat penting keberadaannya bagi bagi tumbuhan. Kenapa penting ya? Tadi itu tanpa adanya cahaya bisa dibayangkan tumbuhan itu tidak akan bisa membuat makanannya sendiri. Ketika tumbuhan tidak bisa membuat makanannya sendiri, apa implikasinya? Apa dampaknya? Ya dampaknya dia akan mati karena dia kekurangan pasokan makanan. Nah, ketika dia memiliki pasokan makanan yang bisa membuat sendiri melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan energi cahaya, maka radiasi matahari itu bisa mempengaruhi terhadap tumbuhan itu sendiri. Selain dari tumbuhan, faktor iklim ini ternyata juga mempengaruhi terhadap hewan juga. Hewan apa yang kenapa cahaya matahari dapat mempengaruhi terhadap hewan? Karena beberapa hewan itu membutuhkan dalam proses reproduksinya atau proses perkembangbiakannya, iklim itu membantu dalam proses reproduksi. Jadi ketika misalkan di musim yang hangat itu ada beberapa hewan itu yang dia bisa kawin, kemudian nanti menghasilkan anak, kemudian berkembang biak dan seterusnya. Itulah fungsi cahaya pada beberapa hewan. Kalau tumbuhan jelas untuk fotosintesis, tapi kalau hewan terkaitannya dengan perkembangbiakan atau proses reproduksi, dia akan membantu seperti itu. Nah, karena cahaya itu sangat berfungsi atau sangat esensial bagi tumbuhan dan juga hewan, maka cahaya ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi jadi pertanyaan, tidak semua tempat itu memiliki intensitas cahaya yang sama. Cahaya di suatu tempat itu berbeda-beda, baik lama penyinarannya berbeda, kemudian agian waktunya berbeda, intensitasnya beda, kualitas cahayanya berbeda dan seterusnya. Jadi setiap tempat itu kan penerimaan cahaya beda-beda. Di daerah kutub itu jarang menerima cahaya, daerah tropis sering menerima cahaya. Kenapa ya? Karena matahari itu melewati kutub itu hanya waktu-waktu tertentu saja, mungkin hanya dalam 1-2 bulan. Tetapi di daerah tropis kita hampir setiap hari itu mendapatkan cahaya matahari, pasti itu. Itu kan beda-beda, di tiap tempat itu berbeda-beda. Implikasinya apa? Ya ketika berbeda penerimaan cahayanya, maka variasi bentuk dan juga karakteristik dari hewan dan tumbuhan juga berbeda. Daerah tumbuhan yang jarang menerima cahaya, dia mesti akan kecil, tapi ketika yang sering menerima cahaya, dia akan tumbuh berkembang menjadi sangat besar. Nah, contoh gampangnya, misalkan pada tempat terbuka, ini saya berikan contoh, pada tempat terbuka, maka dia pasti akan sering terkena cahaya, sehingga tumbuhan-tumbuhan itu akan organ-organnya itu akan bertambah luas, kemudian dan juga tidak memanjang. Kenapa? Karena dia sering terkena cahaya, sehingga dia berkembangnya itu ke samping. Berbeda dengan daerah pada wilayah-wilayah hutan yang dia kondisi pohonnya itu saling berdesakan. Ketika kondisinya saling berdesakan, maka cahaya yang diterima itu terbagi-bagi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena dia terbagi-bagi, maka tumbuhan-tumbuhan itu dia akan berusaha untuk mencari cahayanya. Untuk mencari cahaya, dia caranya bagaimana ya? Dia menembus celah-celah sempit di antara tumbuhan-tumbuhan tersebut, di antara tajuk-tajuk vegetasi, sehingga organnya itu akan memanjang, sehingga terbentuklah hutan yang namanya hutan pohon jarum. Nah, itulah contoh dari pengaruh dari cahaya terhadap tumbuhan. Oke, selanjutnya faktor iklim yang kedua yaitu suhu. Nah, sama halnya dengan radiasi matahari, sebenarnya suhu ini adalah berkaitan. Kenapa berkaitan? Ya karena ketika
pancaran radiasi matahari yang diterima suatu wilayah itu optimal, maka implikasinya apa? Implikasinya itu suhunya akan menjadi lebih hangat. Ketika radiasi matahari yang diterima itu sedikit, maka suhunya itu akan menjadi relatif dingin. Nah, oleh karena itu suhu ini juga berpengaruh terhadap pola sebaran dari tumbuhan dan juga pola dari sebaran dari hewan. Kenapa? Karena suhu ini sangat berpengaruh atau merupakan salah satu faktor iklim yang esensial atau vital bagi beberapa reaksi kimiawi yang dilakukan oleh tumbuhan maupun hewan. Baik itu yang hewannya itu baik hewan yang makroorganisme maupun mikroorganisme, semua membutuhkan suhu. Beberapa reaksi kimia seperti untuk respirasi tanaman itu membutuhkan suhu. Beberapa proses hewan yang kaitannya dengan pembentukan beberapa terutama yang mikroorganisme ya, pembentukan makanannya itu membutuhkan suhu yang hangat. Contohnya seperti itu. Suhu ini karena sangat esensial mempengaruhi terhadap hewan dan juga tumbuhan, maka suhu ini nanti juga bisa mengubah dari bentuk fisik. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga. Contohnya seperti beruang kutub, beruang madu itu kan karena pengaruh suhu, perbedaan dari fisiknya. Oleh karena itu, karena ini suhu itu merupakan satu faktor yang berpengaruh dan suhu ini menjadi salah satu faktor iklim yang paling vital dalam menjaga atau dalam geografi hewan dan juga tumbuhan, maka suhu ini biasanya digunakan untuk penentuan zonasi atau mintakat atau zonasi dari beberapa vegetasi di dunia. Sehingga nanti kalau teman-teman buka secara konsep-konsep persebaran atau habitat dari tumbuhan di dunia yang dikembangkan oleh ahli-ahli biogeografi di dunia, suhu itu dibagi zonasi-zonasinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan suhu. Kenapa? Ya karena suhu ini termasuk salah satu elemen yang paling vital dalam pola persebaran. Karena apa? Karena suhu ini nanti juga berpengaruh terhadap relief ketinggian. Pada daerah yang tinggi, suhunya juga akan berbeda pada daerah yang rendah. Ketika pada suhu tinggi, pasti karakteristik tumbuhannya berbeda pada karakteristik tumbuhan di daerah yang rendah, kan seperti itu. Jelas akan berbeda. Nah, kemudian ketika adanya suhu yang berbeda, itu juga akan menyebabkan tumbuhan itu dia bisa beradaptasi pada kondisi yang berbeda pula. Jadi tadi saya katakan yang kemarin, tumbuhan dan hewan itu memiliki yang namanya syarat hidup. Ketika syarat hidupnya itu dipenuhi, maka dia akan bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi ketika syarat hidupnya tidak dipenuhi, maka ada dua pilihan, tumbuhan itu akan mati atau tumbuhan itu harus beradaptasi. Pada beberapa tumbuhan mungkin saja bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan kondisi suhu. Implikasinya apa ya? Nanti mungkin ada beberapa bentuk atau fungsi-fungsi organnya yang berubah. Berubahnya apa? Berubahnya ya menyesuaikan dengan kondisi suhu yang ada. Nah, seperti itu pada beberapa kasus nanti. Nah, nanti beberapa kasus tentang mintakat atau zonasi vegetasi berdasarkan suhu nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan setelahnya, di pertemuan tentang habitat utama. Nah, setelah suhu, faktor yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi atau curah hujan. Kenapa penting ya? Karena curah hujan ini menjadi salah satu sumber utama dari semua sumber daya air yang ada di atas permukaan bumi. Jadi entah itu sungai, entah itu air tanah, entah itu waduk, entah itu danau dan seterusnya, semua itu sumber airnya itu berasal dari satu, yaitu curah hujan. Karena curah hujan itu nanti menginput atau memberi masukan pada sumber-sumber air di atas permukaan, maka curah hujan ini sangat penting terhadap kaitannya dengan ketersediaan air. Padahal air itu merupakan salah satu sumber atau merupakan salah satu sumber daya esensial yang harus
dipenuhi oleh setiap makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu manusia. Kenapa ya? Karena karena air itu merupakan salah satu komponen untuk hewan, tumbuhan, juga manusia itu tumbuh dan juga berkembang dan untuk menjalankan aktivitas. Mungkin teman-teman juga sering mendengar tentang riset ya, orang kalau tidak makan dengan orang yang tidak minum sama-sama sama-sama dilakukan. Jadi ada satu orang yang tidak pernah minum dan satu orang yang tidak pernah makan. Orang yang akan meninggal dulu adalah orang yang tidak pernah minum. Kenapa ya? Karena manusia itu membutuhkan air. Membutuhkan air untuk apa? Untuk mengeringkan berbagai macam organnya. Tetapi kalau makanan itu masih bisa diambilkan dari lemak-lemak, diambilkan dari air, unsur-unsur yang ada di dalam air yang kita minum dan seterusnya itu bisa. Tetapi kalau air tidak dipenuhi ya orang, hewan, tumbuhan itu pasti akan haus, akan menyebabkan dehidrasi dan nanti yang implikasinya adalah mati. Seperti itu. Dan juga karena adanya ketersediaan air ini juga nanti digunakan pada beberapa zonasi atau pembagian ciri-ciri khas dari tumbuhan-tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan xerophyte. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tumbuhan xerophyte. Tumbuhan xerophyte itu contohnya apa? Kaktus. Nah, kaktus itu merupakan salah satu tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang sangat kering atau sangat minim curah hujannya. Contohnya daerah kutub, daerah gurun. Daerah gurun itu banyak ditumbuhi kaktus. Kenapa ya? Karena yang cocok, yang bisa hidup hanyalah kaktus. Kenapa kaktus bisa hidup? Karena kaktus itu memiliki jaringan atau memiliki organ yang bisa menyimpan sejumlah air. Seperti onta. Onta itu kan punya punuk yang bisa menyimpan air. Sehingga ketika dia tidak menemukan air di daerah yang bergurun, ya dia bisa memanfaatkan apa yang tersimpan di dalam punuknya untuk minum. Sama seperti kaktus. Kaktus itu juga memiliki jaringan organ yang bisa menyimpan dan juga menghambat air hujan ketika turun, sehingga dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya sendiri, sehingga sewaktu-waktu ketika kering dia bisa memanfaatkan itu. Itu ciri dari tumbuhan xerophyte. Nah, itu presipitasi atau curah hujan. Faktor yang keempat yaitu penguapan. Penguapan ini atau evaporasi. Nah, penguapan atau evaporasi ini ya juga berkaitan, ya adalah unsur yang berkaitan dengan suhu dan juga ketersediaan air. Ketika pada daerah yang penguapannya tinggi, berarti apa? Berarti ketersediaan airnya juga akan lebih rendah kan? Kenapa lebih rendah ya? Karena banyak air yang teruapkan. Ketika radiasi mataharinya banyak, curah hujannya jarang, ya evaporasinya pasti akan tinggi atau penguapannya akan tinggi. Implikasinya apa? Implikasinya ketersediaan airnya juga akan menjadi lebih rendah. Nah, karena ketersediaan airnya rendah, maka ya nanti akan mempengaruhi terhadap tumbuhannya itu sendiri. Berbeda pada daerah yang misalkan curah hujannya tinggi, radiasi mataharinya optimal, itu mesti penguapannya juga cenderung akan lebih rendah. Sehingga kandungan airnya juga akan lebih banyak, tidak akan cepat habis oleh penguapan. Nah, sehingga nanti penguapan ini berkaitan dengan ketersediaan air. Kembali lagi tadi, pada daerah yang kering, ketersediaan airnya rendah, penguapannya tinggi, ya tumbuhannya yang bisa hidup hanya xerophyte. Tetapi ketika daerahnya radiasi materinya optimal, curah hujannya tinggi, penguapannya cenderung rendah atau tidak melebihi dari curah hujannya, tidak defisit air, sehingga menyebabkan nanti tumbuhan itu akan lebih berkembang baik. Nah, itu contoh-contoh dari pengaruh dari penguapan atau evaporasi. Jadi evaporasi berkaitan dengan suhu. Ketika penguapannya tinggi, suhunya itu mesti akan tinggi juga, tetapi kelembabannya menjadi rendah karena kadarannya rendah. Pada daerah yang penguapannya itu rendah, kelembabannya tinggi dan suhunya cenderung rendah, seperti itu. Nah, kemudian angin itu juga merupakan satu karakteristik atau faktor iklim yang mempengaruhi terhadap makhluk hidup. Nah, pada beberapa kasus kalau
angin itu banyak mempengaruhi terhadap yang hewan. Kenapa ya? Karena ada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Karena terutama yang tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan itu ada beberapa yang reproduksinya itu membutuhkan bantuan angin. Jadi ada tumbuhan itu yang pertemuan antara, kalau dulu itu istilahnya putik dan juga serbuk sarinya itu dibantu melalui angin. Jadi ketika serbuk sarinya itu terhembuskan oleh angin, kemudian terbawa menuju ke putiknya, sehingga nanti bisa membuahi, kemudian tumbuh menjadi bunga, buah, dan seterusnya, kan seperti itu. Karena ada beberapa tumbuhan yang di reproduksinya itu dipengaruhi oleh angin, maka angin itu berfungsi sebagai penyebar polen dari tumbuhan, sehingga angin ini juga sangat penting bagi tumbuhan. Karena di daerah yang tidak berangin itu pasti tidak akan bisa tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang dia penyerbukannya melalui proses angin, seperti itu. Tapi pada daerah yang banyak anginnya, ya tumbuhan-tumbuhan yang dengan proses angin itu pasti akan banyak ditemukan, kan seperti itu. Jadi mempengaruhi terhadap pola sebaran angin itu. Kalau kaitannya dengan hewan tuh apa angin pengaruhnya? Ya angin tuh sebagai media untuk menjaga suhu. Ketika banyak angin, suhunya pasti akan lebih cenderung rendah dibandingkan daerah yang tidak ada angin, mesti suhunya akan cenderung tinggi. Apalagi pada daerah yang sering terkena radiasi matahari, mesti akan tinggi suhunya. Nah, oleh karena itu angin itu berperan sangat penting terhadap penyebaran dari kondisi suhu, kondisi kehangatan dari suatu tempat, sehingga nanti implikasinya apa? Ya implikasinya terhadap tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu kaitannya pola persebaran hewan dan tumbuhan kaitannya dengan suhu, seperti itu. Nah, itu adalah faktor iklim ya, ada 5. Jadi ada suhu, ada radiasi matahari, kemudian ada angin, ada evaporasi, dan juga ada presipitasi. Nah, kita lanjutkan faktor yang kedua, yaitu faktor topografi. Faktor topografi itu kaitannya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah topografi ya. Topografi itu merupakan faktor-faktor yang kaitannya berkaitan dengan susunan, konformitas, dan juga perilaku permukaan bumi, yaitu berkaitannya dengan kondisi yang ada di permukaan bumi. Bagaimana kondisi lerengnya, bagaimana ketinggiannya, bagaimana kemiringannya, itu adalah merupakan faktor-faktor topografi. Kaitannya dengan bentuk yang ada di atas permukaan bumi, apakah bentuknya datar, apakah landai, apakah bergunung, apakah lerengnya curam, itu adalah kaitannya dengan faktor topografi. Nah, faktor topografi ini tuh nanti akan terbagi menjadi 2 faktor yang mempengaruhi terhadap hewan dan tumbuhan, kaitannya dengan pola persebaran ya, yaitu ketinggian dan juga lereng. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ketinggian itu kenapa bisa mempengaruhi? Ya karena ketinggian itu nanti kaitannya lagi dengan yang namanya faktor iklim. Nah, ketinggian semakin tinggi suatu daerah, maka suhunya nanti akan bagaimana? Suhunya akan lebih rendah dibandingkan pada daerah-daerah yang ketinggiannya rendah. Daerah yang ketinggiannya rendah, suhunya akan relatif lebih tinggi. Nah, nanti di meteorologi klimatologi mungkin akan dipelajari tentang konsep ini. Jadi konsep iklim, konsep suhu, konsep kelembaban di suatu wilayah berdasarkan ketinggian. Jadi pada daerah yang memiliki ketinggian tinggi atau pada daerah dataran tinggi, bisa kita asumsikan seperti itu pasti suhunya cenderung lebih rendah. Karena suhunya rendah, maka kelembabannya menjadi tinggi. Berbeda dengan daerah yang datar, yang cenderung rendah, itu dia mesti akan memiliki suhu relatif lebih hangat, relatif lebih tinggi, dan kelembabannya pun juga relatif menjadi lebih rendah, kan seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika belajar meteorologi klimatologi akan diterangkan ini. Jadi pola perubahan suhu berdasarkan ketinggian. Jadi nanti setiap setiap tingginya itu turun berapa meter atau 100 meter, nanti perubahan suhunya itu berapa derajat, itu ada nanti di meteorologi klimatologi.
Implikasinya apa ya? Implikasinya tadi kembali lagi ke yang suhu. Ketika tumbuhan-tumbuhan, ada beberapa tumbuhan yang bisa hidup di suhu yang hangat. Beberapa tumbuhan ada yang hanya bisa hidup di suhu yang dingin. Nah, sehingga pasti nanti adanya perbedaan elevasi, tumbuhannya juga akan berbeda. Contoh ada di gambar seperti ini. Daerah yang dingin, yang daerah puncak yang suhunya kurang dari 11 derajat itu pasti tidak akan ada tanaman budidaya. Adanya cuma tanaman keras, pohon-pohon keras yang dia tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dibudidayakan. Itu ketika elevasinya itu sudah lebih dari 2500. Elevasi turun di 1500 sampai 2500 sudah mulai ada daerahnya itu cenderung sejuk, suhunya mulai 17 sampai 11 derajat, cenderung dingin ya, tapi sejuk. Nah, tanaman-tanamannya apa ya? Tanaman-tanaman budidaya yang perkebunan, ada perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan kina dan seterusnya kan, yang dia bisa hidup di daerah yang cenderung dingin. Turun lagi di elevasi 600, tanamannya ada coklat, tembakau, padi dan seterusnya. Turun lagi daerah datar 0 sampai 600. Nah, daerah panas padi, karet, kelapa itu sudah bisa hidup daerah seperti itu. Ini ada contoh dari pengaruh suhu terhadap tanaman-tanaman, karena ada perbedaan suhu, perbedaan relief, perbedaan ketinggian itu mempengaruhi terhadap tanaman-tanamannya. Kalau teman-teman tidak percaya dengan ini, coba teman-teman nanti jalan ya, jalan-jalan atau ya bisa boleh jalan atau boleh naik sepeda atau boleh naik motor dari daerah yang tinggi atau misalnya daerah yang gunung api, di daerah lereng puncaknya sana, teman-teman coba, atau mungkin yang sering senang mendaki itu coba nanti teman-teman lihat di daerah yang dekat dengan tempat keluarnya erupsi atau tempat keluarnya muntahan dari proses aktivitas vulkanik, itu pasti daerahnya itu berpasir, tidak ada vegetasinya. Kenapa ya? Kan daerah situ ketinggiannya tinggi, suhunya cenderung rendah, dan juga sering terkena aktivitas vulkanik sehingga tidak ada tumbuhan yang hidup. Turun di lereng atasnya, di lereng atas teman-teman mesti daerahnya kan cenderung dingin ya. Kalau teman-teman sering yang naik gunung itu mesti daerahnya di situ cenderung dingin, kelembabannya itu rendah kan, seperti itu. Kenapa kelembaban rendah? Implikasinya apa ya? Oksigennya tipis. Makanya kenapa orang yang mendaki itu juga perlu istirahat, karena di daerah yang sudah tinggi biasanya itu oksigennya cenderung tipis dibandingkan daerah yang lebih rendah. Sehingga perlu jantung itu perlu memompa lebih kuat, makanya dia lebih cepat capek di daerah kalau ketika teman-teman naik gunung. Nah, di lereng atas apa yang ditemukan? Tidak ada tanaman-tanaman budidaya kan, mesti hanya berupa hutan, berupa semak-semak belukar kan, seperti itu. Hutan-hutan tanaman keras. Nah, itu karena apa ya? Karena tidak ada tanaman budidaya yang cocok kan. Turun lagi, nanti mungkin daerah yang lereng tengahnya, nanti mulai ada kehidupan manusia di situ. Mulai ada perkebunannya seperti perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan sayur-sayuran dan seterusnya. Turun lagi di daerah yang cenderung datar, nah, nanti sudah mulai banyak permukiman dan juga nanti sudah mulai banyak persawahan untuk tanaman padi, tanaman jagung, tanaman palawija, tanaman kelapa dan seterusnya kan, seperti itu. Nah, hal inilah nanti yang digunakan oleh geografi. Nah, jadi ketika teman-teman membuat perbedaan relief atau perbedaan kelerengan, nanti juga bisa dicirikan dengan keberadaan dari tumbuhan. Oh, ternyata di daerah ini ditemukan tumbuhan A. Oh, berarti mesti ini ketinggiannya mesti akan rentang sekian. Di daerah sini ditemukan tumbuhan B, mesti ketinggiannya akan rentang sekian dan seterusnya, seperti itu. Sehingga tumbuhan bisa menjadi penciri dari topografi di suatu wilayah atau penciri dari ketinggian atau elevasi di suatu wilayah tertentu kan, seperti itu. Faktor kedua yaitu lereng. Nah, lereng itu nanti terbagi lagi juga menjadi dua. Ada yang kaitannya dengan arah hadap lereng dan kaitannya dengan kemiringan lereng. Kalau arah hadap lereng itu kaitannya dengan penerimaan intensitas matahari. Pada daerah lereng yang dia menghadap ke
menghadap ke utara, itu akan cenderung lebih lembab dibandingkan lereng yang menghadap ke selatan. Kenapa ya? Karena utara itu akan lebih banyak mendapatkan sinar matahari, baik itu ketika di barat maupun di timur. Sementara di selatan itu dia cenderung mendapat sedikit sinar matahari. Kenapa ya? Karena dia selalu berada di belakang atau terbayang-bayang seperti itu. Atau mungkin kalau contoh gampangnya yang ekstrim ya, lerengnya di menghadap barat timur. Nah, lereng di barat itu mesti dia hanya akan mendapatkan cahaya matahari ketika mulai sore atau senja. Tetapi lereng yang menghadap ke timur ya dari mulai pagi sampai siang itu akan lebih banyak mendapatkan matahari. Sementara di lereng yang barat sisi satunya dia tidak akan mendapatkan sinar matahari di pagi dan juga siang. Kenapa ya? Karena dia terbayang-bayang oleh lereng yang menghadap ke timur, kan seperti itu. Implikasinya apa ya? Implikasinya tadi berkaitan dengan penerimaan cahaya matahari. Perbedaan penerimaan cahaya matahari berimplikasi pada suhu. Nah, perbedaan suhu menyebabkan apa? Pola persebaran tumbuhan dan juga berbeda. Tumbuhan di daerah yang lerengnya menghadap utara dengan lereng yang menghadap selatan pasti jenisnya akan berbeda. Tumbuhan yang menghadap di lereng yang menghadap utara mesti akan jenisnya akan lebih banyak dibandingkan yang menghadap ke selatan. Kenapa? Karena di selatan tuh jarang mendapatkan radiasi sehingga suhunya cenderung rendah, kemudian kelembabannya itu tinggi sehingga tanaman-tanaman tertentu yang bisa hidup di daerah seperti itu. Kalau yang sering terkena sinar matahari, optimal terkena sinar matahari, pasti dia tumbuhannya akan relatif lebih banyak. Nah, seperti itu katanya dengan arah hadap lereng. Selain arah hadap lereng, kemiringan juga berpengaruh. Apa pengaruhnya kemiringan terhadap hewan dan juga tumbuhan? Kemiringan nanti itu berkaitan dengan kondisi air dan juga iklimnya, termasuk juga tanahnya. Bisa diasumsikan pada daerah yang kemiringannya tinggi, airnya pasti akan sedikit. Kenapa? Ya karena daerahnya miring, ketika ada hujan ya airnya akan hanya lolos saja, hanya akan mengalir di atas permukaan, tidak banyak yang terserap ke dalam tanah. Berbeda pada daerah yang relatif datar. Pada daerah yang relatif datar, ketika ada hujan, airnya akan menggenang sehingga air itu akan memiliki kemampuan untuk meresap ke dalam tanah, sehingga kandungan air dalam tanah akan lebih banyak dibandingkan pada daerah yang miring. Nah, seperti itu. Implikasinya apa? Ketersediaan air ya, nanti pola persebaran tumbuhannya akan berbeda-beda. Tadi sudah kembali lagi ke iklim, yaitu bisa dijelaskan. Oh, pada daerah yang lerengnya miring, airnya sedikit, pasti tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan-tumbuhan yang bisa bertahan pada daerah yang minim air. Makanya kalau teman-teman bandingkan, yang contoh gampangnya, coba buat teman-teman bandingkan antara daerah yang Sukoharjo dengan Wonogiri. Wonogiri yang dominannya itu lerengnya itu berupa curam-curam atau kemiringan lerengnya tinggi, itu cenderung airnya itu sedikit, air tanahnya itu sedikit. Tumbuhan yang bisa hidup apa ya? Seperti jati yang bisa tahan terhadap kondisi air yang minim. Berbeda daerah yang Sukoharjo, daerahnya datar, banyak air tanahnya, banyak air yang tersimpan di dalam tanah. Implikasinya apa ya? Tumbuhannya yang bisa hidup lebih banyak. Ada padi, ada tumbuhan mangga, pepaya, dan seterusnya yang ditemukan di daerah yang Sukoharjo lebih rendah. Karena ya semakin ketersediaan airnya banyak, tumbuhan yang bisa hidup juga akan lebih banyak dibandingkan daerah yang ketersediaan airnya sedikit. Nah, seperti itu. Kemiringan juga berpengaruh terhadap tanah. Pada tanah-tanah yang miring cenderung erosinya itu banyak. Erosinya banyak, implikasinya apa? Ya tanah yang menjadi tidak subur sehingga vegetasinya juga jarang yang bisa hidup. Berbeda daerah yang datar. Datar itu erosinya cenderung kecil, tanahnya relatif subur sehingga menjadi tanaman-tanaman yang bisa hidup menjadi lebih banyak juga di situ, di daerah yang kemiringan airnya tinggi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi dari lereng terhadap terhadap hewan dan juga tumbuhan. Nah, kemudian faktor yang terakhir
Atau faktor yang ketiga yaitu faktor edafik. Nah, faktor edafik itu faktor apa? Faktor edafik itu merupakan faktor-faktor yang bergantung pada keadaan tanah. Jadi yang keadaan tanah edafik ya, apa katanya tanah dengan hewan dan juga tumbuhan? Ayo, tanah itu karena sebagai tempat hidup dari hewan dan tumbuhan. Mungkin saya bisa tanyakan, hewan dan tumbuhan termasuk manusia hidup di mana? Di atas apa? Kan di atas tanah. Tidak mungkin hewan, tumbuhan, manusia itu hidup di atas awang-awang atau di atas atmosfer, itu kan nggak ada. Semua kecuali burung ya. Nah, semua hidup di atas tanah. Hampir semua itu perlu atau memanfaatkan tanah, terutama tumbuhan. Kenapa ya? Karena tumbuhan itu mendapatkan asupan air, mendapatkan asupan mineral, mendapatkan asupan unsur hara, mendapatkan asupan bahan organik itu dari mana? Dari tanah. Sehingga di antara ketiga makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan, yang paling berpengaruh terhadap faktor edafik itu adalah tumbuhan. Karena tumbuhan itu ya sangat bergantung terhadap tanah. Kalau hewan, ada beberapa hewan yang bergantung pada tanah, yang bahkan hidup di dalam tanah. Tetapi ada hewan yang hanya memanfaatkan tanah itu hanya untuk tempat, istilahnya untuk menapak, atau hanya tempat untuk tinggal dan seterusnya, itu juga ada. Nah, karena itulah maka tanah itu juga termasuk salah satu faktor yang sangat penting. Nah, tanah itu kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan keadaan tanahnya, kandungan air dan juga kandungan udaranya, kemudian kandungan organisme yang hidup di dalamnya itu juga berpengaruh. Nah, faktor edafik atau faktor tanah yang berpengaruh itu ada 5. Pertama itu kaitannya dengan fragmen mineral, dan yang kedua air tanah, yang ketiga udara dalam tanah, keempat bahan organik, dan yang kelima yaitu organisme hidup. Fragmen mineral itu apa ya? Mineral itu merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi atau harus dimiliki oleh hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Manusia kan juga butuh mineral, tumbuhan juga butuh mineral, hewan juga butuh mineral. Nah, tumbuhan mineralnya itu didapatkan dari mana? Ya dari tanah. Tumbuhan itu butuh mineral nitrogen, butuh mineral natrium, butuh mineral kalsium, itu didapatkan dari apa? Dari tanah. Sehingga ketika tanah itu memiliki kandungan fragmen material yang relatif lebih banyak, pasti nanti tumbuhannya itu relatif lebih subur dibandingkan daerah yang memiliki fragmen mineralnya itu cenderung kecil. Nah, kaitannya nanti tanah-tanah bagaimana yang memiliki ketersediaan mineral yang tinggi, ya nanti akan dibahas di mata kuliah ilmu tanah. Oh, tanah A ini memiliki karakteristik mineralnya tinggi, kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan natriumnya tinggi, dan seterusnya, itu akan dipelajari di ilmu tanah. Tetapi nanti kaitannya jelas akan seperti itu. Tanah yang memiliki kandungan banyak mineral pasti akan cenderung lebih subur. Karena lebih subur, maka tumbuhan yang bisa hidup juga akan lebih banyak. Yang kedua, air tanah. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga ya, kandungan air tanah. Semakin banyak kandungan air tanahnya, maka tanaman, hewan itu akan bisa berkembang lebih baik dibandingkan daerah yang gersang atau air tanahnya cenderung sedikit, yang seperti itu. Kemudian udara dalam tanah. Nah, udara dalam tanah itu juga sangat penting, terutama bagi tumbuhan atau bagi hewan yang tinggalnya atau hidupnya di dalam tanah. Udara dalam tanah itu prinsipnya sama seperti udara yang ada di atmosfer. Jadi kandungannya ada nitrogennya, ada oksigennya, ada karbonnya, dan seterusnya. Nah, presentasinya berapa nanti dipelajari di mata kuliah ilmu tanah. Tetapi udara ini sangat penting bagi tumbuhan, karena tumbuhan itu nanti membutuhkan oksigen diambil dari tanah. Oksigennya di samping dari atmosfer, karena nanti akar-akar tuh bisa menangkap oksigen. Dan juga nanti tumbuhan melepaskan proses respirasi itu ada yang dilepas juga ke dalam tanah. Makanya udara dalam tanah itu sangat penting terhadap kaitannya dengan pola persebaran tumbuhan. Kemudian bahan organik. Bahan organik juga sama, kandungan bahan tanah itu memiliki yang namanya kandungan bahan organik. Bahan organik itu contohnya apa? Contohnya seperti pupuk kandang. Nah, itu contoh bahan organik. Kenapa orang memberikan pupuk kandang? Ya untuk menyuburkan tanah, untuk
memberikan nutrisi kepada tumbuhan. Nah, sama halnya pada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik tinggi, pasti nutrisinya juga akan banyak. Ketika nutrisinya banyak, implikasinya apa? Implikasinya tanamannya juga akan relatif lebih subur, akan lebih berkembangnya akan lebih baik, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu organisme hidup. Nah, organisme hidup dalam tanah itu juga akan mempengaruhi tingkat kesuburan dari tanah. Semakin banyak cacingnya, tanahnya akan semakin gembur. Tanah gembur itu adalah tanah yang disukai oleh tumbuhan untuk hidup dan juga berkembang. Kenapa? Karena tanah itu tidak harus susah-susah mencari air, tidak harus susah-susah memecahkan tanah untuk mencari air, mencari sumber daya mineral, mencari bahan organik, sehingga cukup digemburkan oleh cacing. Nah, tanah cukup, tumbuhan cukup menjalarkan akar-akar serabutnya untuk mendapatkan air, mendapatkan udara, mendapatkan bahan-bahan mineral termasuk bahan organik. Makanya keberadaan organisme hidup di dalam tanah itu juga sangat penting terhadap pola sebaran, terhadap kondisi tumbuhan, terutama yang tumbuhan ya, kalau hewan tidak terlalu berpengaruh. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah banyak membahas tentang beberapa faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pola persebaran hewan dan juga tumbuhan. Ada secara umum ada 3 faktor, yaitu faktor iklim, topografi, dan juga edafik, yang nanti tiap faktor itu diturunkan masing-masing. Iklim ada 5, ada presipitasi curah hujan, ada suhu, ada evaporasi, ada kandungan air tanah, dan seterusnya. Kemudian topografi ada kaitannya dengan lereng dan juga ketinggian. Kemudian yang edafik itu ada 5 juga, ada air tanah, ada bahan organik, ada fragmen mineral, ada organisme hidup, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lebih mengeksplor lagi ya, karena nanti mungkin bahasan-bahasan tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap hewan dan tumbuhan mungkin akan lebih banyak lagi. Tadi saya hanya menyampaikan beberapa contoh, beberapa kasus saja, tapi nanti mungkin beberapa yang lain teman-teman bisa baca di buku literatur atau sumber-sumber yang lain. Sekian apa yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ketiga kali ini. Mungkin nanti jika ada yang masih belum jelas atau ingin ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi, silahkan nanti bertanya, mengklarifikasi di forum diskusi yang saya buat di Psikologi ya. Silahkan nanti langsung komentar di situ. Insya Allah nanti kalau saya menjawab, saya akan jawab. Misalkan saya belum bisa menjawab, nanti kita akan cari bersama-sama jawabannya, karena kita masih dalam proses belajar yang sama. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.